Selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Lipat tangannya. Terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Bel Kata. La 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 la. Rere, Iya Git. kamu kok seneng banget sih kelihatannya. Ada apa, Re? Tebak dong Git. Kamu dapat boneka baru. Bukan. Dibeliin makanan yang enak banget. Bukan. Pasti nih, yang ini pasti ya, bener. Pasti diajak jalan-jalan deh. Betul banget. Wah, pantesan kamu seneng banget. Emang kamu mau diajak kemana sih, Re? Tahu nggak Git? Om, tante, sama sepupuku kan lagi datang dari Jakarta. Jadi kita mau sama-sama pergi ke pantai hari Minggu besok. Hah? Hari Minggu besok? Loh, Re, hari Minggu kan hari Sabat. Waktunya kita pergi ke sekolah Minggu. Kan mau ibadah. Oh iya ya Git, aku sampai lupa. Kita kan harus sekolah Minggu ya. Tapi bolos 1 kali aja, nggak apa-apa kan Git? Ya nggak boleh dong, Re. Hari Sabat itu hari yang sudah dikasih sama Tuhan untuk perhentian dari segala tugas kita selama 1 minggu, Re. Ya, aku sedih. Aku nggak bisa ikut ke pantai dong. Padahal aku udah pengen banget. Jangan sedih dong, Re. Malah kamu harusnya sedih kalau nggak bisa ibadah. Kesempatan ibadah itu hadiah dari Tuhan loh, Re. Malah kamu harus seneng harusnya. Itu lebih berharga daripada pergi ke pantai kalau kita ibadah itu, Re. Iya juga ya Git. Aku harusnya bersyukur ya Git. Masih ada kesempatan buat ibadah. Jadi bayangin di negara lain ada orang yang rindu banget ibadah. Tapi nggak bisa karena mereka dianiaya. Iya, Re. Kasian kan orang yang rindu ibadah tapi nggak bisa ikut ibadah. Nah, kita yang masih bisa ikut ibadah itu berarti anugerah, Re. Iya Git, mulai sekarang aku janji bakal sungguh-sungguh bersyukur untuk hari Sabat yang udah dikasih sama Tuhan. Nah, itu dong, gitu baru Rere. Pergi ke pantainya kan masih bisa hari-hari yang lain. Iya Git, aku nanti bilang sama om dan tanteku deh. Iya, Re, kamu hari ini Bel Kata juga bahas tentang hari Sabat loh. Wah, ayo Git kita lihat berkata sama-sama yuk. Ayo. Aku mau dengar penjelasannya Bu Agustin sama Bu Hani. Iya, kita juga bisa tanya-tanya loh kalau nanti ada yang gak jelas loh, Re. Ayo Git. Halo anak-anak sekalian, selamat tahun baru. Wah, kita jumpa lagi nih di dalam tahun yang baru. Gimana Bu Hani, kabarnya sehat-sehat? Puji Tuhan. Tuhan masih kasih kesehatan, kasih kekuatan, sehingga hari ini Ibu bisa bertemu dengan kamu semua. Nah, anak-anak semua sehat ya pasti. Kita bersyukur itu anugerah Tuhan karena Tuhan kasih kesehatan di tahun yang baru. Nah, anak-anak tadi Rere Gita itu denger nggak? Mereka si Gita ya kalau nggak salah mau diajak sama tantenya atau siapa itu mau pergi jalan-jalan ke pantai. Wah, senang sekali. Tapi kalian tahu nggak, itu kan hari Minggu. Lah, hari Minggu bagaimana kalau mau santai-santai jalan-jalan? Nah, apa gunanya hari ketujuh atau Sabat ini? Apakah Allah lelah bekerja atau apa? Nah, Bu Hani, gimana ini?
Anak-anak itu tadi si Rere Gita katanya mau pergi ke pantai, tapi ya dia akhirnya juga menyadari bahwa ini adalah hari Minggu besok, kenapa mesti jalan-jalan ke pantai? Oh, ya, betul. Nah, manusia itu seringkali kita pasti merasa lelah bekerja kalau sudah 6 hari bekerja, tapi Allah itu bukan manusia. Sudah pasti Allah itu tidak lelah karena bekerja. Karena itu, jika Allah berhenti bekerja, maka manusia juga harus berhenti bekerja. Begitu, Iya, Bu, tapi kira-kira. bukan kayak si Gita tadi mau istirahat, mau dipakai senang-senang sendiri, tidur atau mau nonton TV atau main game atau mau pergi jalan-jalan, bukan ya Bu ya? Bukan, Oh. tetapi Tuhan mau kita berkunjung dan bertemu Dia di dalam waktu yang singkat untuk menikmati Tuhan sebentar. Tuhan juga suka kalau kita menikmati waktu-waktu istirahat bersama Dia. Maka Oke. itulah saatnya, Bu. Iya, jadi si Rere Gita tadi, si Gita terutama itu harus merenungkan kembali apa artinya tuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perintah Tuhan yang keempat. Apa ya yang diajarkan oleh Tuhan? Yuk kita simak yang berikutnya. Rere, Apa Git? aku punya pertanyaan nih buat kamu. Apa sih? Bagaimanakah bunyi perintah keempat? Dan apa yang diajarkan oleh perintah keempat kepadamu, Re? Kalau bunyi perintah keempat, aku tahu Git. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau apa yang diajarkan, mungkin supaya kita rajin sekolah minggu kali ya Git. Ada benarnya sih, cuma untuk lebih jelasnya kita tanya Bu Agustin sama Bu Hani ya. Ayo kita panggil ya. Iya, aku panggil Bu Hani ya, Re. Iya, Bu Hani. Bu Agustin. Nah, Bu Hani, tadi Rere Gita ada tanya nih. Gimana sebenarnya? Bagaimana bunyi perintah keempat seperti apa itu Bu Hani? Nah, kita bisa membaca dari dalam Alkitab, yaitu Ya. kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Isinya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Wah, berarti kita diminta mengingat dan menguduskan. Nah, Betul. dalam hal ini sebenarnya apa ya yang diajarkan oleh perintah keempat tadi yang begitu panjang tadi, ingat dan kuduskan hari Sabat. Apa yang diajarkan oleh perintah keempat ini, Bu Hani? Nah, perintah itu mengajarkan agar manusia bekerja selama 6 hari. Lalu mereka berhenti pada hari yang ketujuh. Dan kemudian hari ketujuh itu dipakai untuk menguduskan hari Sabat. Jadi hari Sabat itu beda ya Bu ya dengan hari-hari lain dalam seminggu ya? Oh iya, beda. Beda ya? Jadi setelah menciptakan dunia selama 6 hari, Tuhan itu tidak hanya beristirahat, tetapi Dia sekaligus memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Oke. Berarti dalam perintah keempat ini Allah menegaskan ya pada ciptaannya manusia ya, ketetapan yang menguduskan hari Sabat gitu ya. Betul, dan Ia memberikan rincian tentang bagaimana umat Tuhan itu harus melakukannya. Jadi Sabat itu dasarnya itu karena Allah yang mencipta ya, Allah Betul. mencipta atau karya penciptaan Allah, dan juga dasar daripada Allah yang karya Allah dalam penebusannya ya Bu Hani ya. Betul, kita juga ingat di dalam perjanjian lama kita tahu ada cerita bagaimana Tuhan menebus Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kemudian Allah berjanji menebus semua umatnya dari perbudakan atas dosa dan iblis. Oke, dan
kalau di Ibrani ya, akhirnya mereka Allah memberi mereka istirahat Sabat terakhir. Ya, Sabat terakhir kata dari di mana itu? di Di surga. surga, Sabat Oh, terakhir. betul. Ya, itu puji Tuhan ya untuk hal ini. Jadi kita lihat di sini Tuhan menciptakan dunia dan manusia selama 6 hari. Kemudian hari ke-7 ini jadi hari yang istimewa ya Bu ya. Betul. Kenapa tuh ya jadi hari istimewa? Karena Tuhan bukan sekedar menciptakan supaya manusia itu bekerja terus-menerus, tetapi manusia juga bisa beristirahat. Hmm. Iya, ada orang yang suka kerja gini, papa mamanya gini, kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa terus. Kok kerjanya nggak berhenti-berhenti ya? Gitu. Iya, Nah, soalnya betul. kalau nggak begitu nggak dapat duit gitu katanya. Padahal Tuhan itu mau supaya hari ke-7 itu diciptakan kita itu bisa belajar mengenal Allah. Iya, makanya ini kebanyakan kita kadang-kadang ya tidak mengerti sehingga dipikirnya, oh iya kan Tuhan memanggil kita untuk bekerja. Tuhan kasih hari kerja, udah kerja terus. Padahal Tuhan menciptakan 6 hari bekerja dan 1 hari menjadi hari yang istimewa supaya Betul. manusia dikasih istirahat. Kalau misalnya manusia kerja terus, badannya bisa rusak ya Bu ya. Bisa rontok. Aduh, bisa sakit. Iya. Bisa sakit, berarti Allah itu baik ya, mengatur kita supaya kita sehat, bisa kembali lagi bekerja, begitu ya. Kita dipulihkan tenaganya, pikiran kita maupun tenaga kita. Jadi dengan demikian istirahat itu menjadi sesuatu yang penting loh buat manusia. Karena manusia tidak diciptakan untuk kerja terus-menerus kayak mesin, enggak. Tapi Tuhan juga kasih istirahat. Jadi ini baik untuk kita juga ya Bu ya. Betul. Oleh Terus karena di itu dalam kitab Kejadian itu ditulis ya Bu ya. ya di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 dan sampai 3 dikatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, jadi anak-anak itulah arti daripada perintah keempat, apa yang diajarkan yaitu tadi Tuhan kasih satu hari yaitu hari istimewa untuk kita boleh berhenti dari segala hal untuk memuliakan Dia. Gitu, anak-anak sudah jelas belum? Nah, renungkan ya baik-baik. Git, gimana tadi jawabannya, Git? Wah, jawabannya jelas banget dijelasinnya, Reh. Jadi, yang diajarkan pada perintah keempat itu untuk bekerja selama 6 hari, lalu berhenti pada hari ke-7 dan menguduskan hari Sabat. Wah, gitu ya, Git ya. Ngomong-ngomong tadi kamu bilang hari Sabat. Hari apakah dari seminggu yang disebut sebagai Sabat orang Kristen itu, Git? Tadi sih kita bilang tadi ya, itu hari Minggu. Cuma aku takut salah-salah gitu jawabnya, Re. Ya udah, buat pastinya kita tanya lagi ya, Git ya. Ayo. Ya, kemudian nih ada pertanyaan lagi nih Bu Hani dari Rere dan Gita. Hari apakah dari seminggu yang disebut sebagai Sabatnya orang Kristen itu? Nah, hari Sabat orang Kristen itu adalah hari pertama dari seminggu. Nah, ini disebut dengan hari Tuhan. Jadi anak-anak sekalian dengan kebutuhan untuk kita bekerja, beristirahat dan beribadah. Nah, Allah menetapkan teladan untuk minggu kita ketika Dia bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Allah juga memberi kita 1 hari dalam seminggu agar kita dapat terbebas dari urusan kerja dan kegiatan sehari-hari untuk beristirahat dan memberi perhatian kita untuk menyembah Dia. Iya Bu Hani ya? Ya betul, maka karena setiap hari kita mungkin itu berdosa. Kita mungkin ada yang sadar dengan dosa kita, mungkin juga tidak sadar. Mungkin kita mengalami yang namanya perasaan gagal. Mungkin kita mengalami juga yang namanya perasaan kecewa. Ya. Maka hari Sabat Tuhan itu menyegarkan kita untuk menghadapi minggu depannya yang baru.
Jadi seminggu itu anak-anak di rumah dan orang dewasa juga dalam seminggu suka melakukan dosa ya. Dalam arti mungkin dia bisa berkata kasar sama orang. Betul. Atau dia melakukan, kalau anak-anak suka nyontek gitu dalam seminggu. Ya, betul. Dan banyak hari-hari itu sudah ternoda ya oleh dosa. Nah kayak gini adalah di mana kesempatan hari Sabat Tuhan itu membuat orang atau anak-anak bisa disegarkan untuk apa? Untuk bisa mengakui Mengaku dosa-dosa. dosanya jangan disimpan-simpan. Iya, dan itu pada saatnya kita meminta pengampunan Tuhan. Nah, tetapi lebih daripada itu, bukan cuma sekedar kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa, ada lagi loh yang lain. Iya, apa itu? Nah, kita yang paling penting kita bisa memuji Tuhan Ya. karena siapa Dia dan apa yang sudah Tuhan lakukan, yaitu kita tahu bahwa Tuhan sudah datang di dalam diri Yesus Kristus, Ya. maka kita perlu merayakan Kebangkitan akan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, jadi anak-anak ini kita bersyukur sekali hari Minggu, hari Sabat disediakan Tuhan untuk berhenti. Ingat ya, dosa apa nih saya seminggu nih ngapain aja? Saya nyontek. Saya nih kata-kata kasar sama orang tua. Hari ini adalah disediakan Tuhan untuk ibadah, mengaku dosa, menyembah Tuhan, merayakan kebangkitan Kristus, dan memperbarui komitmen kita ya Bu Hani, supaya kita Betul. lebih mengasihi Tuhan dan mau Betul. melayani Tuhan. Ya, betul jadi ya. ini bisa dikatakan hari Sabat ini suatu berkat karena ini ingat tadi hari Sabat adalah hari pertama orang Kristen. Ya. Nah, ini dipakai untuk memulai minggu dan kita memulainya dengan menyembah Allah bersama-sama dengan keluarga semua dan orang percaya ya. betul. Jadi orang percaya bersama-sama beribadah dan mungkin di hari itu kita bisa saling mendoakan orang lain ya. Betul. Dan kita bisa bertemu dan kita mungkin bisa saling bercerita, kita bisa bertukar pikiran. Ya. Nah, yang pasti bersama semua orang percaya kita sama-sama mengakui dosa kita dan kita juga sama-sama memuji kepada Tuhan. Nah, jadi di sini karena semua orang percaya pada hari Sabat itu datang kepada Tuhan, ini juga berarti bersaksi loh anak-anak. Anak-anak bersaksi kepada dunia, ini kita ini umat Allah, kita ini orang yang percaya mau taat kepada Dia, memakai hari yang istimewa ini untuk datang kepada Tuhan. Jadi bukan jalan-jalan ke pantai tadi kayak si Gita, ke pantai lah, mau jalan-jalan ke sini ke situ. Waduh, itu nanti lupa deh, malah lebih memilih jalan-jalan ke pantai. Terus Iya, gak mau betul. ibadah datang pada Tuhan ini, waduh repot ini kalau kayak begini. Kira-kira anak-anak ada yang kayak begitu nggak Bu Hani ya? Ya mungkin perlu ditanya nih, nanti ditanya ya sama Bu Agustin. Ada nggak yuk yang nggak datang kebaktian, nggak datang beribadah malah jalan ke pantai? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan. Atau nggak datang kebaktian malah bangunnya kesiangan main game. Ayo, Nah. siapa ngaku-ngaku. Jadi anak-anak ngerti ya, itu hari yang sungguh bisa bersyukur. Karena Tuhan berikan satu hari itu satu berkat buat kita. Badan kita jadi sehat karena istirahat, nggak kecapean. Dan hari itu dipakai untuk datang menyembah Dia. Oke, jelas ya anak-anak? Jadi hari Sabat itu adalah hari pertama dari seminggu, yakni hari Tuhan, Git. Hari Tuhan, Re. Tapi mengapa ya hari itu disebut sebagai hari Tuhan? Dan bagaimanakah seharusnya kita memperingati hari Tuhan itu ya, Re? Waduh, itu agak sulit ya, Git. Iya, aku juga bingung kok. Daripada kita bingung-bingung sendiri, kita tanya lagi aja yuk. Ayo. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu Hani. Mengapa hari itu disebut hari Tuhan? Nah, karena pada hari itulah ingat Tuhan kita bangkit dari apa? Dari kematian. Ya, Tuhan kita bangkit dari kematian. Jadi orang Kristen pada hari Sabat itu, hari Minggu itu beribadah juga mengingat bahwa itu adalah hari kita merayakan kebangkitan Kristus ya. Betul. Bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Jadi itu Betul. hari yang sukacita, bukan hari duka cita. Sukacita kenapa? Karena Tuhan kita bangkit dari kematian. Itu adalah hari yang penuh ucapan syukur, gitu ya. Betul sekali.
ini ada pertanyaan lagi Bu Hani. Bagaimanakah seharusnya kita memperingati hari Tuhan itu? Bagaimana caranya? Harusnya kita memperingati dengan cara apa? Nah, hari dengan Tuhan itu? cara kita itu berhenti dari segala rutinitas dan beribadah hanya kepada Allah saja dengan penuh iman dari hati kita. Ya, berarti datang berhenti dari segala pekerjaan, nggak boleh tuh ya, kerja melulu Senin sampai Senin lagi, Ya. tapi berhenti. Kemudian kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, hati yang betul-betul Betul. bersungguh-sungguh ya, Betul. percaya kepada Tuhan. Betul. Nah, Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Itu kan artinya menguduskan itu berarti menjadikan sesuatu kudus. Artinya kudus. Apa artinya kudus ya, Bu? Nah, kudus itu berarti istimewa atau dipisahkan. Allah membuat hari Sabat itu dipisahkan dan Berbeda ya berbeda lainnya. dari yang lainnya dalam seminggu, sehingga hari itu disebut sebagai hari istimewanya Tuhan. Tapi seringkali kita memperingati atau memperlakukan hari itu nggak istimewa ya Bu ya. Iya, harusnya Kadang-kadang nggak kita menguduskannya. waktu tiba pada hari Sabat, kita langsung ingat, oh ini hari kudus. Hari kudus atau tidak ya? Ya, hari kudus. Hari ini itu hari kudus. yang dikhususkan oleh Betul. Allah ya. Oleh karena itu kita harus terus-menerus ingat hari Sabat itu adalah hari kudus karena Allah menjadikannya kudus. Maka Allah memerintahkan kita untuk memperlakukan hari Sabat itu sebagai hari kudus Iya. Tuhan. Hari kudusnya Tuhan. Betul. Dipisahkan, dikhususkan. Betul. Untuk anak-anak, untuk apa? Main-main? Bukan, untuk datang beribadah kepada Allah. Nah, Betul. anak-anak, menurut kalian kenapa ya Allah membuat hari Sabat? Siapa yang ingat tujuan hidup manusia? Menurut Katekismus Westminster, siapa yang ingat? Ayo, tujuan hidup manusia apa Bu Hani? Nah, untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Ya, untuk apa? Yaitu tujuan hidup manusia untuk memuliakan Allah. Jadi Tuhan menciptakan kita dan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah sendiri. Jadi Allah membuat hari Sabat itu untuk kemuliaannya juga, kemuliaan Allah sendiri. Dan juga untuk kebaikan kita loh. Betul. Karena kita menjadi orang yang dikasih waktu beristirahat dan kasih waktu untuk boleh beribadah datang kepada Tuhan. Jadi seperti itu, kita memuliakan dan menghormati Dia, Allah, dengan cara memelihara hari Sabat. Ya, jadi Allah juga membuat hari Sabat untuk kebaikan kita ya Bu Hani. Betul. Jadi jangan lupa kita kalau sudah ada hari Sabat, kita datang kepada Tuhan, kita mengkhususkan hari itu dan kita mengingat itu adalah hari kudusnya Tuhan. Ya. Jadi anak-anak sekalian, pelajaran hari ini jelas ya bahwa hari Sabat itu dikhususkan, dipisahkan oleh Tuhan untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita. Dan jangan kita pakai dengan sembarangan. Jadi kita harus pakai ya Bu Hani untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Boleh datang dengan hati yang betul-betul mengucap syukur. Karena itu juga hari di mana Kristus boleh bangkit dari kematian. Dan itu berarti hari yang bersukacita bagi anak-anak Tuhan. Jadi jangan malas datang kepada Tuhan, beribadah di hari Minggu. Ingat anak-anak? Oke, jelas? Sampai jumpa lagi ya di dalam Bel Kata selanjutnya. Tuhan berkati.